Manchester United akan berupaya untuk membuat empat kemenangan beruntun di Liga Eropa ketika mereka menyambut Sheriff Tiraspol ke Old Trafford pada hari Kamis. Setan Merah saat ini berada di urutan kedua di grup E dengan 9 poin, 3 poin di belakang pemimpin klasemen Real Sociedad yang telah menang dalam 4 pertandingan mereka di laga-laga Liga Eropa. Manchester United tinggal sedikit lagi akan finish dari penyisian grup Liga Eropa, tapi mereka tidak berpikir bahwa mereka sudah berhasil melewatinya. United kembali beraksi di Eropa setelah libur seminggu pada hari Kamis ketika mereka menyambut Sheriff ke Old Trafford. Hanya 1 poin di atas tim dari Tiraspol akan cukup untuk mengamankan tempat mereka di babak delapan gugur. Namun jika mereka tergelincir dan kalah, tentunya membuat Sheriff bergerak dalam jarak 3 poin dari timnya Arsenal. Dengan klub terbawa Omonia Nicosia yang telah mereka kalahkan juga tidak bisa melewati United. Tekanan kemudian akan berada di United untuk mendapatkan hasil kandang di Real Sociedad yang mengalahkan mereka di pertandingan pembuka untuk lolos. Jaka Europa League match day kelima di grup C, Man United menghadapi Sheriff Tiraspol hari Jumat 23 Oktober jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Jika pasukan Setan Merah dapat mencetak gol dan mengakhiri pertandingan sebagai pemenang sedini mungkin, maka akan ada ruang bagi Ten Hag untuk akhirnya memberikan menit bermain kepada talenta muda yang selama ini berada di bangku cadangannya. Maka McAllister adalah salah satunya yang bisa mendapatkan menit bermain. Penyerang muda ini telah menjadi pemain United selama lebih dari 2 tahun dan masih belum juga menjadi starter. Dia tidak melakukan yang terbaik saat berstatus pinjaman di Alaves tahun lalu, tapi nampak bagus di awal musim atau di pramusim. Dan pemain internasional senior untuk Uruguay, tentunya penampilannya sangat memuaskan para penggemar Uruguay. Tapi Ten Hag tidak cukup terkesan untuk mendapatkan Alisti di kursi reguler di ruang istirahat. Dia belum memainkan pertandingan kompetitif di bawah pelatih asal Belanda, tetapi bersemangat tentunya untuk melakukannya pada hari Kamis. Pemain sayap lain yang tentunya akan bersaing dengan Alisti adalah Alejandro Garnacho. Keajaiban penyerang menjadi terkenal musim lalu dengan kontribusinya untuk kampanye kemenangan United di FA Youth Cup. Dia sudah melakukan debut pada usia 17 tahun dan telah membuat 3 penampilan di bawah Ten Hag dan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sementara Garnacho menjadi headline, anak-anak muda United tidak akan memenangkan trofi jika bukan karena Kobbie Mainoo. Gelandang ini juga bisa layak untuk ditampilkan. Di jantung pertahanan, Rafael Varane mengalami cedera hamstring saat menghadapi Chelsea pada akhir pekan. Dia pasti akan absen di sini, tapi tingkat cedera yang dialami oleh bek kantis itu masih belum jelas. Sementara itu, Kapten Man United Harry Maguire dan sang mega bintang Cristiano Ronaldo termasuk di antara 4 bintang yang telah kembali ke pelatihan tim utama pada hari Selasa lalu. Bek tengah Roland Bissaka dan Donny van de Beek telah kembali setelah cedera masing-masing dan sekarang berada di squad untuk menghadapi Sheriff Tiraspol. Di sisi lain, pemenang Ballon d'Or Ronaldo kembali setelah diskor karena melawan aturan menghadapi Tottenham Hotspur. Manajer Belanda telah mengadakan pembicaraan dengan Ronaldo untuk membahas situasinya. Ten Hag ingin mengukur apakah penyerang itu berkomitmen pada klub setelah insiden itu, dan tampaknya pemain berusia 37 tahun disambut kembali untuk berlatih dengan semangat yang baik saat ia bergabung dengan rekan satu timnya. Kembalinya Maguire juga merupakan dorongan besar karena United kehilangan Varane dan pemenang Piala Dunia 2018 itu mengalami cedera yang cukup parah sehingga tidak mungkin bermain dalam waktu dekat. Sementara Roland Bissaka belum memainkan peran besar bagi United dalam kampanye musim ini. Namun Diogo Dalot yang telah memulai setiap pertandingan musim ini tentunya membutuhkan istirahat yang sangat perlu untuk pemulihan kebugarannya. Donny van de Beek menawarkan keakraban bagi Ten Hag di lini tengah setelah bekerja selama beberapa musim di Ajax Amsterdam. Oleh karena itu, dengan beberapa minggu terakhir yang padat sebelum Piala Dunia, ada baiknya melihat skuad ditampilkan para pemain pelapis atau pemain cadangan untuk menjaga kebugaran pemain utama. Scott McTominay diharapkan untuk menjadi starter di
posisi lini tengah bertahan, sementara Van de Beek akan ditempatkan sebagai pemain nomor 10 menggantikan Bruno Fernandes. Casemiro nampaknya harus kembali ke bangku cadangan, tapi bisa dimasukkan di paruh kedua pertandingan jika diperlukan. Dan Ronaldo akan kembali memimpin lini depan setelah kembali ke tim utama. United akan turun dengan 4-2-3-1. Ada kemungkinan De Gea akan digantikan oleh Martin Dubravka di bawah Mister Gawang, sementara di lini belakang kuartet Wan bisa Lindelof, Maguire dan Malaysia akan menjadi pilihan di tengah butuhnya istirahat untuk para pemain utama. Dan pemain di tengah Sancho, Van de Beek, Elanga di belakang Ronaldo. Sheriff sementara itu memuncaki klasemen sementara Liga Utama di Divisi Nasional Moldova. Tetapi Petrokap yang berada di posisi kedua telah memangkas keunggulan poin mereka menjadi 6 poin setelah memberikan kekalahan bagi mereka 1-0 pada hari Minggu. Bek kanan Sheriff Armel Zuhori diskor untuk pertandingan ini setelah ia dikartu merah saat kalah 3-0 di Real Sociedad. Musa Thiago dan Iliai Akimon menjalani larangan di Stadion San Sebastian, tetapi bisa kembali untuk tampil di Old Trafford. Kapten Stefan Bradley sangat mengesankan di belakang untuk tim Moldova sejauh ini, sementara Akimon dan Thiago sepertinya akan langsung diturunkan di starting 11. Striker Nigeria akan bergabung di depan bersama Abu Watara dan Rashid Kandi yang tentunya diharapkan mencetak gol di Old Trafford. Maxim Kopal baru-baru ini kehilangan tempatnya di bawah Mister Gawang dari Dimitri Celatnik yang bisa menjadi starter di Old Trafford. Sheriff akan turun dengan 3-4-2-1 di mana Celatnik di belakang, Kiki Radelik dan Koyo di belakang, Guedes, Badolo Salifu dan Heron di tengah, sementara Akandi, Vise dan Atiman di depan. Pertandingan UEFA Europa League grup E akan dipimpin oleh wasit dari Yunani Tasos Sidiropoulos dengan asisten yang juga berasal dari Yunani yaitu Polikoris Ostaras dan Lazaros Dimitriadis. Sementara board official adalah Aristotelis Diamantoulos dari Yunani dengan video asisten referee Markovic dari Jerman dan asistennya Willy Delagot dari Prancis. Dari bursa transfer, Manchester United dilaporkan mengidentifikasi bek tengah Inter Alessandro Bastoni dan bek kanan Leverkusen Jeremy Frimpong sebagai target untuk bursa transfer Januari. Setan Merah akan mencari bek kanan baru tahun depan, bahkan jika Diogo Dalot menandatangani kontrak baru dengan Aaron Wan-Bissaka berpotensi pergi di Januari. Sementara itu, Phil Jones, Axel Tuanzebe, dan Ike Bailey semuanya bisa pergi secara permanen di akhir musim yang tentunya membuka ruang di squad untuk bek tengah baru yang akan datang. Menurut jurnal Jerman, Florian Blattenberg, Man United memandang Frimpong sebagai target utama di bek kanan, di mana pemain berusia 21 tahun itu diincar dan dikagumi oleh Erik ten Hag. Dia ada di daftar Manchester United. Mereka ingin mentransfer bek kanan berkualitas di musim dingin, paling lambat di musim panas. Demikian kata Blattenberg. Bek kanan asal Belanda datang melalui sistem pembinaan pemain muda di Manchester City, lalu bergabung dengan Glasgow Celtic pada September 2019 setelah dalam performa yang kuat saat memperkuat Bayer Leverkusen musim ini. Dia menyumbangkan 4 gol dan 2 assist dari 14 penampilan di semua kompetisi. Frimpong memiliki kontrak dengan Leverkusen hingga Juni 2025, menempatkan klub Bundesliga itu dalam posisi kuat dalam hal menuntut biaya transfer yang tinggi. Frimpong telah membuat 61 penampilan dan menawarkan jumlah assist yang mengesankan untuk seorang fullback. Dia sudah menyumbangkan 6 gol dan 12 assist. Sementara itu menurut IHS, Man United juga mengincar Bastoni, pemain berusia 23 tahun, hampir memasuki 18 bulan terakhir kontraknya di San Siro. Dia sudah membuat 12 penampilan untuk Inter di semua kompetisi musim ini.
Tapi United tidak akan mudah untuk mendapatkannya karena harus bersaing dengan Real Madrid dan Man City yang juga tertarik. Bastoni datang melalui sistem akademi di Atalanta dan sekarang telah mewakili Inter Milan dalam 130 kesempatan. Dia menyumbangkan 3 gol dan 2